Ya, contohnya kita nggak terbiasa sholat duha. Itu untuk menjadi pembiasa kan harus 40 hari berturut-turut. Sama di kita nggak cukup 40 hari bahkan. Ya kan? Dengan kebiasaan mereka datang jam 8, jam 9 baru masuk. Terus nanti jam berapa mereka cabut gitu. Kalau di sekolah sistem cabut ya. Itu terjadi masih. Terus ada bahkan rokok ya. Rokok sebenarnya lembaga pendidikan nggak boleh. Mereka juga berani merokok di sekolah. Bahkan sekolah megang rokok teman saya. Ya, saya tidak langsung dengan kekerasan loh. Kita kan namanya pendidik itu punya apa psikologinya lah dalam mendidik itu kan. Kita lihat dulu, kita panggil dulu, kita pendekatan secara personal dulu, panggil maunya apa sih gitu, mau sekolah apa enggak, ya mau lah pak, pasti ya jawabannya seperti itu. Namun pada kenyataan mereka, kebanyakan kita tuh kan pengennya bebas ya, tapi lembaga pendidikan mana yang membebaskan siswanya untuk bebas suka-sukanya? Kan nggak ada kan. Jadi lembaga tetap harus menggunakan aturan, karena manusia yang baik itu adalah manusia yang memiliki disiplin yang baik sebenarnya ya, disiplin. Dan kita itu di dalam Islam sudah diajarkan disiplin yang sangat bagus sebenarnya ya. Contohnya sholat 5 waktu itu kan nggak ada sholat 5 waktu misalnya subuh kita lakuin di maghrib boleh kan, enggak. Itulah disiplinnya, itu disiplin yang memang Islam sudah ngajarin dari awal ya kan. Bahkan disiplin yang lain juga seperti kita antara laki-laki dan perempuan itu kan yang membedakan, laki-laki nggak boleh pakai jilbab gitu kan, perempuan harus wajib kan gitu. Kenapa wajib? Islam mengatur sudah historinya jelas kenapa harus pakai jilbab dan sebagainya. Makanya kita lembaga agama, siswi kita tetap semuanya menggunakan jilbab. Kalau siswa nggak boleh pakai jilbab kan gitu. Jadi siswi seperti itu, dan itu memang disiplin lah. Kita awalnya juga berat menerapkan disiplin seperti itu dengan guru kadang yang memang salary yang kecil. Oh ya, salary penghasilan gajinya kecil, kita tuntut dengan tuntutan yang banyak, itu kan pasti berat. Kita pasti berat misalnya dibayar kecil tapi tuntutannya banyak, akhirnya lama kita kabur kan. Ya saya rubah waktu itu kita memang tidak membayar, sekolah itu gratis, namun malah nggak ada yang masuk gitu. Yang masuk orang-orang betul-betul kesannya ngeremehin sekolah ini sendiri gitu kan. Akhirnya kita perbaiki dalam sistem PPDB-nya, terus kita terapkan namanya sistem pembayaran SPP lah dalam lembaga itu ya, kita gunakan. Terus kita menggunakan saringan juga, kita tes. Kalau dulu kan siapapun bisa masuk, mau masuk ke kapan tetap kita terima. Kalau sekarang udah nggak lagi. Apalagi kalau pindahan itu sangat sulit untuk kita terima kalau pindahnya itu karena masalah ya. Kalau pindahnya prestasi nggak ada yang nolak lah, kita ambil gitu. Keinginan tuh besar, keinginan saya besar ya. Dari pertama memang PR terbesar waktu saya diamanahkan di sini itu adalah jalan. Karena dulu jalannya nggak ada, numpang di tanah orang, kalau hujan sepatu dibuka ya, kaki dibuka di sekolah dan sebagainya. Bahkan mungkin masyarakat sini sedikit melihat di mana sih MTS gitu. Masyarakat yang di kampung sini mungkin bertanya MTS itu mana gitu kan. Tapi sekarang kan nggak begitu lagi. Sekarang udah ini MTS walaupun belum kelihatan banget. Namun ya mudah-mudahan di tahun ini jalan sudah memang, kalau memang tidak meleset nih sesuai dengan janji pemerintah bahwa di tahun ini kita di aspal, besok jalan akses akan lebih sudah bagus. Dan saya rasa PR yang lain adalah kualitas di dalam lagi, fisik ya. Fisik gedung ini kita juga mengajukan rehab ke pemerintah juga. Kalau semua udah bagus, kalau guru insya Allah tidak kita ragukan lagi lah. Memang 90% sesuai dengan faknya artinya keahlian masing-masing. Cari lembaga swasta, lembaga pendidikan swasta yang gurunya seperti kita hampir tak ada. Rata-rata gurunya itu memang guru-guru yang bukan sarjana mengajar, bahkan yang kebanyakan yang SLTA mengajar. Kalau di kita alhamdulillah tenaga mengajar kita tidak ada yang SLTA satupun, semuanya sarjana S1. Namun untuk linearitasnya 90% lah linear. Jadi memang sesuai dengan kemampuan. Kalau untuk prestasi, makanya setelah dulu waktu sebelum ini memang prestasi nggak kelihatan ya, belum ada, baru satu-satu setelah kita benahin semuanya alhamdulillah prestasi meningkat. Setiap event pasti kita dapat juara, setiap event pasti juara, kita pegang terus. Bahkan Fahmil Quran tingkat kabupaten itu juara 1. Kalau seni tilawah dan sebagainya itu penganggaran kita, kebetulan banyak siswa kita memiliki kemampuan itu. Namun yang di umum kayak olahraga, pidato, itu nari juga alhamdulillah juga prestasi juga banyak gitu. Ya sampai dengan saat ini kendala karena pandemi, event hampir nggak ada kan, hanya 1-2 event saja. Kalau dulu kita event rutin tahunan tuh ada. Rutin tahunan itu perlombaan, kita buat namanya Pekan Muharram ya. Itu perlombaan antara MTS Kabupaten Bintan, dan kita itu memang selalu langganan juara kita banyak gitu kan. Terus kalau ada lembaga seperti Pertamina ngadain apa event, siswa kita juga juara.
bahkan di tingkat kecamatan ngelamin lomba PBB itu juara juga gitu. Memang karena dulu tidak diekspos ya, jadi apa saya waktu itu kita membuat medsos ya, media sosial baik dari Facebook, karena yang paling banyak membaca tuh Facebook menurut saya ya kalau di wilayah kita. Cuma kalau untuk generasi muda kan banyak Instagram, kita buat Instagram, Facebook, dan YouTube pada waktu itu. Namun ya masih karena keterbatasan anggaran apapun, jadi saya sendiri yang mengelola medsos itu sendiri gitu. Saya nggak sebagai akhirnya memang respon positif. Dan 2 tahun terakhir orang yang mendaftarkan siswanya ke sini bukan karena buangan, mereka bahkan dicari. Kenapa masuk MTS? Karena MTS prestasi banyak Pak, dan lebih muatan agamanya lebih banyak dibanding SMP gitu. Ya alhamdulillah itu udah poin kita lah, yang namanya usaha kan usaha tidak akan mengkhianati hasil kan. Ya terasa itu. Kalau untuk sejauh ini upaya apa yang Bapak lakukan untuk menghilangkan stigma masyarakat tentang MTS Attaqwa yang seperti yang Bapak katakan tadi, Pak? Untuk melakukan stigma buruk ya, stigma buruk menurut saya nih, karena mengapa kita masuk pada waktu itu dibilang begini, aduh ajaran mau di sana gitu kan, itu kan tempat buangan dan sebagainya, pasti berat dan sebagainya ngomong seperti itu. Saya bilang bukan nggak mungkin ya kita bisa merubah yang buruk menjadi baik. Kalau berhasil ini kan prestasi menurut saya, walaupun tidak diberikan reward gitu kan, tapi prestasi buat perjuangan saya selama ini gitu kan. Akhirnya satu, untuk mengcover semuanya itu adalah medsos, publikasi. Setiap kegiatan positifnya kita upload di medsos, karena kan orang jarang mau datang ke sekolah ngeliat ngapain sih kan, enggak. Orang kan melihat di media sosial. Kalau TV ya nggak mungkin gitu kan, yang jelas paling jelas panggung yang banyak dilihat adalah medsos, Facebook, Instagram ya. Jadi banyak kok kita kan bisa ngelihat, walaupun yang likersnya nggak banyak, mungkin hanya 70-80, tapi viewer yang ngelihat dari Facebook kan bisa dilihat, orang yang ngelihat seperti itu. Ternyata di level kabupaten juga dilihat, Takwa itu prestasi banyak loh gitu kan. Terus pembangunan jalan terus, ada pembangunan sebagainya. Akhirnya selain itu juga kita gunakan masjid-masjid di sekitar lingkungan kita. Kalau mereka membutuhkan siswa kita untuk ngaji, kita siapkan mereka. Terus kalau misalnya butuh imam atau butuh khotib, ya butuh khotib, guru kita juga alhamdulillah Ustadz ya, Hafiz yang ada di Bintan ini. Ya, jadi kita izinkan guru keluar untuk turun ke masyarakat seperti itu. Dan juga kita sosialisasi ke sekolah-sekolah juga sih. Sekolah-sekolah membawa siswa yang berprestasi, membawa brosur dan sebagainya, kita sampaikan bahwa ini siswa kita. Artinya siswa kita ini juga mampu bersaing dengan yang lain. Dan yang terbaru di 2022 awal kemarin, bulan Februari sebelum Ramadan ya, kita mengadakan kegiatan Madfest. Itu MTS Attaqwa Festival, namanya sangat keren ya, Madfest 2022. Itu dalam rangka miladnya MTS Attaqwa ke-18. Dan alhamdulillah dari 21 SD yang ada di 3 kecamatan kita undang, yang mengirim itu 16. Sebenarnya hampir semuanya ngirim, cuman karena sudah telat, kita ikutin SOP-nya, telat kita tolak, nggak masuk kan 16 sekolah, dan diikuti lebih kurang 200 siswi SD yang ada di kecamatan. Dan kita lihat respon mereka bagus, positif gitu. Oh ternyata MTS seperti ini. Event kita bikin cerdas cermat antar SD ini kan, kalau antara anak SD ini event seksi nih, karena lomba cerdas cermat itu nggak mudah. Terus kita ada lomba volley mini siswa SD, terus lomba azan dan lomba surat pendek. Dan memang responnya alhamdulillah positif. Ya mudah-mudahan di tahun ini memang meningkatkan jumlah peminat lah yang akan masuk ke MTS ini. Dan kita udah ngeliat, bahkan kan kita undang guru pendampingnya, kepala sekolah kita undang semuanya, termasuk kecamatan, kabupaten, dan waktu itu dibuka oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bintan. Dan memang responnya positif dan mereka jempolan, apalagi di masa pandemi kami bikin event yang sebesar itu dan terlaksana. Dan memang dengan sumber daya, kan sumber dayanya guru yang kita gunakan untuk menyusun semua sistemnya, SOP-nya itu kan dengan 11 orang itu termasuk saya, membinakan teman semuanya, bisa terlaksana. Itu hal yang kegiatan itu butuh uang besar juga, masa yang besar, dan kita bisa buat. Artinya sumber daya di MTS ini memang setara dengan lembaga yang lain. Nah itu tidak bisa diremehkan, karena belum ada pun SD yang ada di Kabupaten Bintan ini buat event sebesar ini. Ini baru kita. Nah, SMP juga buat event sebesar itu juga belum ada, baru kita. Artinya kita bisa, kita juga mau. Memang ya perjuangan nggak mudah dari yang
kecil-kecil dulu akhirnya besar langsung. Seperti itu. Itulah yang ini. Izin kembali bertanya Pak, kalau untuk di SMP dan MTS ini kan yang membedakan kan mungkin ada mata pelajaran tambahan ya Pak, tentang agama itu, kalau boleh tahu apa aja Pak, mata pelajaran apa aja? Tambahannya. Artinya kita menggunakan dua kurikulum namanya, kurikulum Dinas Pendidikan Nasional dengan kurikulum Kementerian Agama. Kurikulum Dinas Pendidikan Nasional itu kan ada 10 mapel tuh yang standar di SMP ada. Itu ada di MTS. Semua dipakai di MTS. Namun kurikulum Kementerian Agama itu ada 5 mapel wajib yang harus dilaksanakan di MTS di Madrasah Sanawiyah itu sendiri. Baik ke level ibtidaiyah alias juga sama. Mapelnya itu pertama Quran hadis, ya kita membahas dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Terus akidah akhlak itu perilaku, ya. Kalau di SMP kan nggak ada, hanya pelajaran agama. Kalau dulu ada PMP, tahun PMP berubah jadi PPKN, moralnya hilang, nggak ada. Kalau kita tetap melaksanakan itu,